apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, teman-teman Toyspedia, jadi beberapa waktu lalu kita itu udah sempat liputan ke rumahnya Pak Slamet, salah satu dari anggota KOIS. Nah, waktu itu kita sempat bikin before dan afternya ikan mukashi ogonnya Pak Slamet. Kenapa sih emangnya dibikin before after? Nah, ini dia nih yang mau kita bahas hari ini. Karena ikan mukashi ogon ini sedang dikasih makan atau dikasih pakan dari GPD. Kayak apa ya sekarang? Kalau nggak salah sih berarti udah kurang lebih 2 bulanan lah. Jadi 2 bulanan itu dikasih makannya dengan pakan GPD. Perkembangannya seperti apa? Langsung aja kita ngobrol barengan sama kipernya Pak Loren. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Toyspedia, semua bisa main koi. Sekarang aku udah barengan sama Pak Loren, kiper dari Mukashi Ogon. Wih, ini senior saya nih, salam dulu kita. Oke, apa kabar Arin? Apa kabar Pak Loren? Kabar baik juga. Wih, mantap. Pak, jadi kan waktu itu ya, kita kan sempet liputan tuh ke Cibitung kan. Iya. Si Mukashi Ogon ini tuh dikasih, kita cobain untuk dikasih makan pakannya GPD. Iya. Nah, waktu itu apa jenis pakan GPD-nya? Jenisnya itu ada Sori, ada Shogun, ada Medicap, terus sempat ada kita kasih dengan Akafuji, sama apa ya, Zuna. Oke. Zuna Zuma ada satu lah, Ada satu lagi. Jadi ada 4 jenis pakan. Ada 4 jenis pakan yang Ya, dicoba di mix. di mix Ya. ke si Mukashi Ogon ini. Mukashi Ogon ini ya. Oke, nah sebelumnya dari body structure, kemudian dari skin quality, sama dari perkembangannya dia ini tuh dulu tuh seperti apa? Apa udah memang sebagus ini atau sebelumnya lebih ramping? Ya sudah bagus sih, tapi dengan makanan ini yang lebih baik itu lebih ramping dia. Oke. Jadi seperti kayak kita tadinya perutnya turun, Ya. ini perutnya makin mengecil. Ya kayak kita mungkin olahraga terus buat kecilin perut ya. Tapi karena dengan makanan akhirnya dia makanya lebih proporsional dari kepala sampai ekor. Gitu. Lalu dengan kasih makan itu size-nya bertambah. Size-nya bertambah? Iya. Tadinya berapa Pak? Tadinya itu setelah kita ngukur itu 95. 95. Setengah. Setengah? Ya. Dikasih makan GPD selama kurang lebih 2 bulan, sekarang berapa? 1. 1? Iya, makanya yang kita bingung itu biasanya kalau ikan segede ini, setahun itu paling bagus tuh 1 cm. Wow. Tapi ini langsung. Berarti berapa ya? 95? Sekitar 4. Sekitar 4 sentian 4 ya? sentian, ya. Wow. 4 cm dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, iya benar. Sahabat Toyspedia. Waduh. Nah, tapi dengan dikasih pakan baru gitu ya, dia adaptasinya lama nggak Pak? Untuk adaptasi enggak? Ya? Cepat, sebentar aja ya. Sebentar ya? Gitu. Nah, untuk kolam sendiri, ketika dikasih makan pakan GPD itu kan biasanya kalau yang mungkin proteinnya bagus, gitu kan untuk si ikannya, kondisi kolamnya biasanya agak-agak berminyak atau apa. Nah ini begitu nggak Pak? Kalau untuk GPD ya, untuk saya di kolam di De Lorenzo itu bagus. Bagus. Ya, jadi berminyak juga tidak, jadi tidak mudah kotor lah intinya. Nah, jadi airnya tetap bagus. Airnya tetap
bagus. Tetap bagus, iya. Nah, ini buat sahabat Koispedia, mungkin teman-teman boleh coba juga nih kalau misalkan sedang pengen ada proses pembesaran ikan dari size tertentu menuju size tertentu gitu kan. Nah, bisa dicoba untuk pakai pakan dari GPD. Nah, karena terbukti nih, ikan yang tadinya size-nya sudah hampir mentok kali ya Pak ya? Iya. Udah stagnan lah ya kalau ikan besar gitu kan. Dikasih makan GPD, dia bisa bertumbuh lebih dari 4 cm. Wow! Dan sehat lagi ya? Sehat, dan ini tambahan. Setelah makan yang tadi kita mix itu, GPD tadi itu yang berapa jenis itu, itu hampir semua ikan, terutama ikan-ikan yang besar tuh, dia geraknya lebih lincah. Biasanya kan ikan gede kan malas, maunya tidur, apalagi kolamnya ada chiller, udah dingin. Tapi ini enggak. Lebih aktif gitu. Menarik ya. Oh, makan ya, karena lebih aktif itulah jadinya si perutnya lebih ramping. Lebih ramping karena Medicap itu kan dia untuk apa ya, kayak kita tuh seperti untuk metabolisme, untuk memperlancar pencernaannya gitu. Oke. Yes, kayaknya teman-teman atau sahabat Koispedia nih harus mulai coba deh untuk kasih makan ikan koinya dengan pakan GPD. Ini selain tadi ada Muka Siogon, ternyata ada 2 lagi yang dibawa ke show Nusatik Nusapet Mega Jumbo Cup Nusatik Koi Show 2025. Ada Tanco sama apa lagi Pak? Shiro. Sama Shiro ya? Iya, Tanco Kaku sama Shiro. Nah, kan waktu kemarin itu kan pas kita liputan itu kan ada 6 tuh Pak ya. Ada 6 ikan kan yang kita kasih makan dengan GPD itu kan, treatment dengan GPD. Nah, ini cuma dibawa 3. 3 lagi itu belum siap atau memang dipersiapkan untuk event yang lebih spektakuler? Siap juga, hanya dipersiapkan untuk event yang berikutnya. Oh, gitu. Jadi dirahasiakan nih teman-teman. Pokoknya nih, De Lorenzo punya senjata rahasia yang nanti akan diturunkan di event selanjutnya ya Pak Lorenzo? Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan Muka Siogon kan perubahannya lebih kepada sizing ya? Iya. Jadi panjangnya bertambah lah 4 cm. Kalau Tanco sama si Shiro ini perubahannya di mana Pak? Di skinnya. Jadi dia lebih bersih ya. Sama kayak Shiro juga. Jadi saya lebih putih lah gitu. Lebih putih, terus ini kayak gini yang ada fukurenya tuh. Ya. Yang dari itu kayak ada ring-ring tuh, dia lebih rapi ke belakang. Kayak ini. Kok Tanco Kaku nih, itu yang kayak ring itu. Jadi kelihatan banget lebih rapi. Gitu. Lebih rapat-rapat gitu ya? Iya, lebih rapat. Jadi seperti ada ring-ring gitu. Oke. Nah, ini dikasih makannya dengan pakan yang sama? Yang sama, iya, karena mereka di kolam yang sama. Oh, mereka di kolam yang sama ya? Iya. Oke, jadi menarik ya. Ternyata pakan GPD itu juga dalam satu kolam yang sama itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda ya? Padahal treatmentnya sama. Iya. Tergantung kebutuhan dari ikan tersebut. Ikan tersebut, ya. Apa ya? Apakah ikan tersebut memang secara keseluruhan membutuhkan growing atau arahnya ke arah growing, atau dia memang skinnya yang perlu diperbaiki ya Pak ya? Iya, kadang-kadang gen ikan juga kan pengaruh juga gitu ya. Betul. Ya ini sama juga sebenarnya, perutnya juga pada turun. Oh, sebelumnya. Tapi setelah makan itu lagi ramping semua kan? Iya. Wow. Gitu. Dari itu, apalagi kita kan penghobi sejati. Yang kita butuhkan bukan juaranya.
tapi kualitas ikannya gitu. Ingat tuh teman-teman, jadi kalau ikut show itu yang dibutuhkan bukan juaranya, tapi kualitas ikannya. Nih quote of the day by Pak Loren nih, dahsyat. Oke Pak Loren, jadi ikan ini nanti akan dikarantina lagi ya setelah show. Ya. Baru akan dimasukkan lagi ke kolam yang sama lagi. Iya. Oke. Nah, nextnya itu apakah seluruh kolam akan dikasih makan GPD? Untuk saat ini semua kolam yang ada di De Lorenzo semuanya makan makanan yang sama. Wow. Walaupun ikan itu lokal atau mungkin bagus apa tidak, semua dikasih yang sama. Namanya kita ya supaya ke depan mungkin ikan lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Semoga ya. Iya, semoga. Makasih. Juga ya buat yang lokal ya? Wah, lokal apalagi? Oh, lokal apalagi? Iya, ini lokal karena itu di sebelah sini kan kita nggak ngangkat kemarin ya. Iya, iya, iya. Jadi lebih bagus. Lebih bagus ya? Lebih bagus. Dahsyat, tadi pakan jeep ini nggak cuma untuk ikan impor aja, tapi juga cocok untuk ikan koi Indonesia. Iya. Oke, Pak Loren, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku main lagi ke De Lorenzo Koi Farm ya, Iya. supaya bisa melihat progresnya dari 3 ikan lain yang akan dipersiapkan untuk turun di event selanjutnya. Iya, makasih. Oke, Pak Loren, terima kasih. Semoga sukses di event Mega. Semoga sukses di event Nusantara Koi Show-nya ya, Pak ya. Iya, iya, terima Oke. kasih. Sama-sama juga. Masih dari sampai jumpa. Reminder tanggalnya kalian. Oke. Tanggal berapa? Dan teman-teman, event spektakuler yang akan hadir nanti di bulan Agustus itu tolong catat ya tanggalnya. Tanggal 8 sampai tanggal 10 Agustus tahun 2025 kita akan menggelar The Sweet 17 Kois Festival yang berlokasi di IDD Peak 2. Catat ya tanggalnya ya. 8 sampai 10 Agustus kita akan mengadakan The Sweet 17 Kois Kois Festival. Sampai ketemu. Bye-bye. Dadah.